Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang 7, imam besar perjanjian baru. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan itu, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat yang ke-7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi cara pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu gambaran bagaimana Yesus menjadi imam besar buat suatu perjanjian yang baru. Dan di sana Paulus menggambarkan suatu analogi antara imam besar di bumi yang mempersembahkan domba, dan Yesus menjadi imam besar yang mempersembahkan darahnya sendiri. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai by the blood of Jesus. Gitu ya, oleh karena darah Kristus. Kita akan melihat sama-sama apa saja yang terjadi, apa saja yang Allah perbuat dengan darahnya. Gitu ya. Mungkin ini menjadi sesuatu hal yang tidak asing, yang seringkali kita bicarakan semua karena darah Kristus. Nanti kita akan lihat lebih detail hal apa saja sih yang Allah lakukan dengan darahnya. Gitu ya. Di ayat yang pertama tadi kita lihat adalah perbandingan dengan imam besar. Memang kalau Anda pelajari dalam perjanjian lama, khususnya dalam imamat, maka darah domba atau darah lembu pada waktu itu memang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda. Gitu ya. Pada saat mereka keluar dari perbudakan Mesir, yang pertama darahnya dioleskan di tiang pintu rumah, gitu ya. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir dan kemudian sampai di padang gurun Sinai dan mereka membuat yang namanya tabernakel, maka darah ini berfungsi bermacam-macam. Salah satunya misalnya dia disiramkan di mezbah, gitu ya, yang mungkin secara lebih detail Anda bisa lihat di bagian imamat, di mana tergantung dengan persembahan yang mereka lakukan. Ada yang ditekan dulu dan macam-macam, gitu ya. Tetapi intinya darahnya disiramkan di mezbah, gitu ya. Kemudian samping itu juga darahnya ada yang sebagian dibawa dipercikan pada baju para imam keturunan Harun pada waktu itu, gitu ya. Kemudian dioleskan juga pada cuping telinga kanan dan jari kanan, ibu jari kanan, dan ibu jari kaki kanan, gitu ya. Itu juga dioleskan dengan darah, gitu ya. Di samping itu juga darah ada yang sebagian dibawa oleh imam besar, dan pada saat mereka masuk dan mereka hendak masuk ke ruang yang maha kudus, maka darah itu dipercikan di depan tirai, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa imam besar melakukan beberapa prosesi, melakukan beberapa upacara yang berhubungan dengan darah. Dan di awal tadi kita sudah lihat bahwa itu sebenarnya bayangan dari pribadi Yesus yang mempersembahkan darahnya sendiri, gitu ya. Itu sebagai introduction ya. Dan kita akan lihat dalam firman Tuhan apa saja yang Allah lakukan dengan darahnya, by the blood of Jesus, gitu ya. Yang pertama tadi kita lihat bahwa dia memeteraikan suatu perjanjian. Jadi darah Kristus, kita bicara soal darah yang memeteraikan sebuah perjanjian. Di video terakhir saya membahas mengenai perjanjian garam, dan salah satunya di sana saya jelaskan mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, dan darah Yesus memeteraikan suatu perjanjian baru, gitu ya. Mungkin saya ulang sedikit mengenai ayatnya dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Dikatakan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang pertama yang dilakukan oleh Kristus dengan darahnya adalah memeteraikan sebuah perjanjian baru, gitu ya. Memeteraikan sebuah perjanjian, gitu ya. Kita akan bicarakan lebih detail mengenai hal ini, gitu ya. Ini bicara soal sesuatu di mana Allah mengikat perjanjian antara Allah dengan manusia, gitu ya. Dan kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa ini menjadi satu perjanjian garam yang equal, di mana Allah merendahkan dirinya dan Allah mengangkat manusia menjadi satu pribadi yang mulia di hadapan Dia, gitu ya. Dan di sini bicara soal bagaimana suatu perjanjian yang lama
itu digenapi dan dibuat suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah. Gitu. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, saudaraku, meterai di sini kalau misalnya kita lihat dalam suatu hal yang sederhana, mungkin sekarang misalnya anggaplah ada sebuah surat perjanjian antara si A dan si B, gitu ya. Biasanya dalam surat perjanjian itu menjadi sesuatu hal yang mempunyai kekuatan hukum apabila ditempelkan sebuah meterai. Anda bisa bayangkan, saudaraku, ya, gitu ya. Dan meterai itu memberikan kekuatan hukum yang mengikat dua belah pihak. Gitu ya. Hal yang sama yang terjadi pada waktu Yesus mencurahkan darahnya, by the blood of Jesus, dengan darah Kristus, maka dia memeteraikan sebuah perjanjian yang baru. Gitu ya. Kita tahu dalam firman Tuhan bahwa sebelumnya setiap perjanjian, setiap segala sesuatu yang dibuat itu harus diteguhkan dengan darah. Tanpa darah tidak ada suatu pengesahan dulu suatu perjanjian. Gitu ya. Dan itu kemudian diganti dengan suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Sekali lagi ini membuat suatu ikatan yang baru antara Allah dengan manusia. Gitu. Pada zaman dulu tentunya meterai yang dimaksud tidak sama seperti meterai yang ada sekarang. Yang tadi saya jelaskan itu seperti meterai yang ditempel di antara dua buah surat perjanjian, gitu ya. Tentunya pada zaman dulu tidak seperti itu. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa pada peristiwa di mana seorang raja mempunyai meterai atau cincin raja, itu menunjukkan bahwa kalau itu ditempel, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Gitu ya. Jadi di sini meterai, begitu saya bicara meterai, Anda jangan berpikir tentang meterai yang saat ini kita lihat, saudaraku ya. Tetapi Anda bayangkan tentang suatu surat yang kemudian ditempel dengan meterai cincin raja, gitu ya. Kita mungkin lihat beberapa peristiwa dalam firman Tuhan tentang meterai ini di mana itu tidak bisa dibatalkan, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 17, gitu ya. Pada waktu itu Daniel ketahuan dia berdoa dan kemudian orang yang tidak suka pada Daniel menuduh Daniel menyembah hal yang lain, sehingga kemudian Daniel dijebloskan ke gua singa, gitu ya. Dalam Daniel 6 ayat 17 dikatakan, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan di mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya. Jadi cincin raja dicap di sana. Jadi biasanya kalau kita lihat di film itu seperti kayak cairan dilelehkan gitu, kemudian dicap dengan cincin raja, dan itu meterainya, gitu ya. Dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Itu membuat dengan adanya meterai raja di sana, maka tidak ada seorang pun dengan alasan apapun juga yang bisa mengeluarkan Daniel dari gua singa. Gitu ya. Itu fungsi meterai di sini, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang, kecuali kalau ada seseorang yang lebih berkuasa dari raja. Karena itu meterai raja, gitu ya. Dan dalam kasus ini tidak ada orang lain yang lebih tinggi dari raja, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan hal itu, gitu ya. Hal yang sama juga kalau Anda lihat pada peristiwa Esther. Yang kita tahu, saya pernah bahas satu video tentang Esther, di mana pada waktu itu kemudian Haman merayu Raja Ahasiweros untuk mulai membunuh orang-orang Yahudi, karena waktu itu Mordekai tidak menghormati Haman pada waktu itu, gitu ya. Dan kemudian Raja Ahasiweros memberikan cincin meterai itu kepada Haman, sehingga diputuskan bahwa Haman diizinkan membantai seluruh orang Yahudi sesuai dengan tanggal yang ditentukan, gitu ya. Cerita lebih jelasnya Anda bisa lihat mengenai Esther ini, gitu ya. Tetapi kemudian setelah Esther membuka kedok Haman ini, dan kemudian raja tidak bisa membatalkan perintah tadi. Akibatnya apa? Raja memberikan cincin meterai itu kepada Esther supaya dibuatkan perintah yang baru, yaitu pada tanggal di mana mereka akan dibantai, orang Yahudi boleh membela diri, gitu ya. Kita lihat ayatnya sedikit, saudaraku, dalam Esther 8 ayat 8, gitu ya. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, ini kepada Esther, gitu ya. Dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi surat yang sudah terlanjur dibuat oleh Haman untuk membantai orang Yahudi karena sudah dimeteraikan oleh cincin raja, maka itu tidak bisa dibatalkan kembali. Akibatnya Esther meminta meterai raja lagi dan kemudian membuat surat baru dengan meterai raja bahwa pada tanggal di mana mereka nanti akan dibantai, di sana orang Yahudi boleh membela diri mereka, gitu ya. Dan ini menjadi gambaran meterai pada zaman itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ada orang membatalkannya, gitu ya. Kecuali dengan satu pribadi yang jauh lebih tinggi dari itu, baru itu bisa dibatalkan, gitu ya. Tapi dalam kasus tadi, bagaimana pada peristiwa Daniel dan pada peristiwa Esther, maka meterai raja menjadi posisi yang paling tinggi,
gitu ya. Nah, kembali kepada masalah yang pertama, bagaimana darah Kristus memeteraikan kita, dan tadi kita lihat bagaimana Kristus menjadi pelayan untuk melayani suatu pelayanan yang jauh lebih mulia, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 22 dikatakan demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi dengan meterai yang baru, sekarang Yesus bisa membatalkan, bisa menggenapi meterai yang lama, yang disahkan dengan darah domba, yang disahkan dengan darah lembu, dan sekarang dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu di mana Anda dan saya dengan darah Kristus kita dimeteraikan menjadi milik Kristus. Kita dimeteraikan menjadi satu pribadi bahwa kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita menjadi pribadi-pribadi bagaimana apabila kita mengaku dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka kita menjadi milik Kristus, bukan lagi berada di bawah hukum Taurat. Di mana keselamatan dan sekarang karena kasih karunia, karena penebusan di dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan di sini darah Kristus memeteraikan itu semua. Jelas, saudaraku? Jadi yang pertama adalah kalau kita bicara darah Kristus, maka darah Kristus menjadi meterai buat suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama sudah digenapi dan digantikan dengan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus yang jauh lebih tinggi dari apapun juga. Jelas, saudaraku? Ini hal yang pertama yang dilakukan oleh darah Kristus, sehingga membuat Anda dan saya sekarang kita menjadi milik Kristus dan kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Gitu ya. Dan ini bagaimana tadi saya bilang Allah mengikat perjanjian yang baru, ini berbicara soal bagaimana komitmen antara Allah dengan manusia. Gitu ya. Dan membuat masa depan kita ini sesuatu yang future, di mana ke depan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, di mana Allah menjanjikan kemuliaan dan kita adalah anak-anak Allah. Jelas, saudaraku? Ini hal yang pertama yang dilakukan oleh darah Kristus, bagaimana darah Kristus menjadi meterai untuk suatu perjanjian yang baru. Oke. Hal yang kedua, kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pada saat kita di luar Kristus, maka kita menjadi budak dosa. Dan pada saat kita menjadi budak dosa, maka kita sepenuhnya milik iblis dan kuasa kegelapan. Gitu ya. Dan yang kedua tentang apa yang dilakukan oleh darah Kristus adalah dia menjadi penebus, dia menjadi alat tukar, dia menjadi uang untuk membeli kita. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Di sini darah Kristus menjadi alat untuk membeli Anda dan saya, gitu ya. Yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Gitu ya. Dan ini bicara bagaimana Allah membereskan hal ini dengan kuasa kegelapan. Tadi yang pertama meterai bicara soal Allah dengan manusia. Sekarang masalah Yesus darahnya membeli Anda dan saya. Dan dibilang harganya telah lunas dibayar. Tadi digambarkan seperti meterai, sekarang dibayarkan seperti uang tebusan. Gitu ya. Karena itu kenapa dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kita selalu menemukan suatu culture, suatu budaya tentang perbudakan. Gitu ya. Sebenarnya memang perbudakan sampai sekarang relatif tidak ada. Tetapi dalam Alkitab perbudakan terus disorot. Karena apa? Karena Anda dan saya, kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita budak, saudaraku. Dan untuk membebaskan budak, satu-satunya harus dibeli. Gitu ya. Dan untuk membelinya, gitu, karena kita hutang darah karena kita dalam dosa, maka kita menjadi milik kuasa kegelapan. Dan darah di sini bicara soal nyawa. Maka untuk membeli kita diperlukan darah yang lebih mahal untuk bisa mengambil darah kita dan menjadikan kita milik orang lain, yaitu milik Kristus. Gitu ya. Jadi yang dilakukan yang kedua dengan darah Kristus adalah dia menjadi uang tebusan untuk membeli Anda dan saya dari kuasa kegelapan. Dan ini bagaimana Allah membereskan masa lalu kita dan dia melakukan itu semua dengan kuasa kegelapan dan menebus kita dan membeli kita sehingga kita menjadi milik Kristus. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Anda dan saya tanpa Kristus, kita adalah budak kuasa kegelapan, saudaraku. Tidak peduli berapa baiknya kita, tidak peduli betapa kita hidupnya sangat baik-baik. Tanpa Kristus, Anda dan saya adalah budak kuasa kegelapan. Gitu ya. Karena kita hidup di dalam dosa dan dalam firman Tuhan dikatakan barang siapa berbuat dosa maka dia adalah hamba dosa. Gitu ya. Anda dan saya diperbudak oleh dosa di luar Kristus walaupun kita hidup sangat baik sekalipun.
gitu ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membeli kita atau mengambil kita atau membayar kita kecuali dengan darah yang jauh lebih mahal. Supaya darah kita, supaya hidup kita diselamatkan. Itulah darah Kristus menjadi uang tebusan untuk menebus Anda dan saya, sehingga kuasa kegelapan tidak mempunyai hak apapun terhadap kita. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya barang siapa berbuat dosa, maka ia adalah hamba dosa. Gitu ya. Makanya tidak ada keselamatan lain di luar Kristus. Gitu ya. Kalau Anda hidup, kita semua hidup di luar Kristus, maka walaupun keadaan kita sebaik apapun, maka kita adalah hamba dosa, maka kita diperbudak oleh dosa, dan iblislah yang menjadi tuan yang berkuasa atas kita. Gitu ya. Karena itu kenapa ada orang istilahnya membuat istilah dengan perjanjian darah. Sebenarnya perjanjian darah itu satu bentuk perjanjian yang biasanya kalau kita lihat di film atau di bentuk di mana orang mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Gitu ya. Sebenarnya Anda dan saya tanpa kita melakukan itu semua, kalau kita tidak menerima Kristus, maka kita ada dalam perjanjian darah dengan kuasa kegelapan. Karena kita hidup dalam dosa. Gitu ya. Dan itu tidak ada sesuatu pun yang bisa mengeluarkan kita dari sana kalau itu tidak dibayar dengan darah yang lebih mahal. Gitu ya. Dan di sini darah Yesus berfungsi sebagai alat tebusan yang menebus kita, yang membuat iblis melepaskan kita, yang membuat kita dibebaskan dari perbudakan. Gitu ya. Ini hal yang kedua kalau kita bicara soal darah Kristus. Dalam Roma 7 ayat yang keempat dikatakan, sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, bukan milik orang yang sebelumnya. Orang yang sebelumnya itu kuasa kegelapan, gitu ya. Karena kita semua berdosa. Dan manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita adalah milik orang sebelumnya. Dan kemudian dikatakan di sana, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Gitu ya. Yang pertama, memeteraikan kita sebagai anak Allah, memeteraikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan kalau itu dimeteraikan, maka meterai raja tidak bisa dibatalkan. Gitu ya. Karena itu kalau kita lihat dalam Wahyu, pada saat membuka meterai tidak ada seorang pun yang layak membuka meterai itu selain Yesus sang anak domba. Gitu ya. Dan dengan darahnya dia memeteraikan suatu perjanjian yang baru. Dan yang kedua, darah Kristus itu yang membeli Anda dan saya. Itu seperti alat tukar yang menebus seorang budak supaya dibebaskan dari tuan yang lama dan dia menjadi milik tuan yang baru, yaitu Kristus sendiri. Gitu ya. Dan itu yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Darahnya menjadi alat tukar untuk menebus Anda dan saya. Gitu ya. Di luar Kristus kita semua adalah budak dosa, di luar Kristus kita semua adalah budak kuasa kegelapan. Gitu ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membebaskan kita dari itu semua. Selain itu harus dibayar dengan darah yang lebih mahal, yaitu darah Kristus. Itulah yang membebaskan Anda dan saya dari dosa. Dan ini bicara bagaimana Kristus membereskan masa lalu kita dan membereskan itu semua dengan kuasa kegelapan, sehingga kita semua dibebaskan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Anda tidak meninggalkan Kristus, kalau Anda tetap setia sampai kapanpun, darahnya berlaku buat kita semua. Gitu ya. Tetapi kalau kita meninggalkan kasih karunia, maka itu menjadi satu kesalahan yang kita tanggung sendiri. Dan iblis berusaha menipu kita seakan-akan kita masih dalam kuasa kegelapan, padahal darah Kristus sudah membeli kita. Gitu ya. Kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi dalam perjanjian darah dengan kuasa kegelapan, tidak, karena Yesus sudah membayar itu dengan darahnya. Gitu ya. Dan oleh darah Kristus maka kita dibebaskan. Oleh darah Kristus maka kita dibeli menjadi milik Kristus dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkannya. Itu hal yang kedua tentang darah Kristus. Gitu ya. Hal yang ketiga kalau kita bicara soal darah Kristus, maka ini menjadi sesuatu hal di mana seseorang dikuduskan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Gitu ya. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa pada saat imam besar melakukan prosesi dengan darah, salah satu bagiannya adalah dia sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, maka dia memercikan darah di tirai. Gitu ya. Mungkin kita lihat ayat sedikit saudaraku di Imamat 4 ayat 16 sampai 17. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Dia masuk ke ruang kudus, gitu ya.
Sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus dikatakan, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Waktu dia percikan darah di depan tabir selama 7 kali, sebanyak 7 kali, maka setelah itu baru imam besar boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara di tengah-tengah tabut perjanjian di antara 2 kerup yang berjaga, kata firman Tuhan. Tanpa darah yang dipercikan di tabir, seorang imam besar tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Tuhan. Hal yang sama dengan darah Kristus. Darah Kristus itu menyucikan Anda dan saya, sehingga kita bisa masuk dan menghampiri tahta Tuhan dan kita dikuduskan. Tanpa darah Kristus tidak ada kekudusan. Tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang layak masuk menghampiri tahta Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa itulah yang kita alami saat-saat ini. Gitu ya. Tadi saya udah bilang, itu darah Kristus pertama sebagai satu meterai. Itu perjanjian Allah dengan manusia. Itu untuk masa depan kita, for the future. Bagaimana nanti kita akan mendapat kemuliaan, bagaimana kita akan memerintah bersama dengan Kristus, bagaimana semua berkat rohani tersedia bagi Anda dan saya. Gitu ya. Dan yang kedua itu menjadi uang tebusan, itu membereskan masa lalu kita, di mana Allah membereskannya dengan kuasa kegelapan. Gitu ya. Dan yang ketiga itu menguduskan kita sehingga membuat kita layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini bicara soal bagaimana Allah membereskan segala sesuatunya dengan seluruh penghuni sorga sehingga malaikat mengakui Anda dan saya. Sehingga malaikat semua mengakui bahwa kita layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Gitu ya. Dan ini bicara soal sesuatu yang present yang kita alami saat-saat ini. Dengan darah Kristus kita bisa masuk hadirat Tuhan karena Kristus membuka jalan yang baru. Sama seperti imam besar yang sebelum masuk mempercikan darah 7 kali di tirai. Seperti itulah darah Kristus membuka jalan bagi Anda dan saya untuk menghampiri hadirat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menerima setiap firman Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 7 ayat 14, sebelumnya Anda tentu ingat tentang perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan, gitu ya. Dan kemudian orang yang diundang tidak hadir, dan kemudian raja itu berkata, undang siapa aja di pinggir jalan dan segala macam. Kemudian semua orang yang diundang tadi datang. Kemudian ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Saya pernah bahas di salah satu video, bukankah sesuatu yang wajar kalau orang di pinggir jalan, pengemis dan segala macam tidak punya pakaian pesta? Tetapi si raja tetap menuntut kalau dia datang, dia harus punya pakaian pesta. Dan pakaian pesta di sini bukan suatu pakaian yang glamor yang seperti apa, tetapi digambarkan pakaian putih, gitu ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa nonton video saya khusus tentang pakaian putih, gitu ya. Dan dalam Wahyu 7 ayat 14 dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, ini tentang perjamuan kawin anak domba. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Gitu ya. Di dalam darah anak domba, pakaian dan jubah mereka dicuci dan menjadi putih. Gitu ya. Saya pernah jelaskan di video yang pakaian putih, jangan coba-coba Anda mencuci pakaian Anda dengan darah dan kemudian membuat jadi putih. Malah darah membuat pakaian yang sama sekali tidak bisa jadi putih. Tetapi dalam firman Tuhan digambarkan kalau mereka dicuci pakaian mereka dengan darah anak domba, maka mereka akan menjadi putih. Dan putih di sini bicara soal pakaian pesta yang membuat mereka layak ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Gitu ya. Dalam Khotbah 9 ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Bukan berarti kemana-mana kita pakai baju putih, tidak saudaraku. Tapi ini bicara bagaimana sesuatu hal yang kudus, sesuatu hal perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan itu hanya bisa kita dapatkan apabila dia dikuduskan dan disucikan dengan darah Kristus. Jadi dari hal yang sederhana ini saya ingin mengingatkan 3 hal yang terjadi, yang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Bagaimana dia mati dan mencurahkan darahnya buat Anda dan saya. Gitu ya. Darah Kristus memeteraikan suatu perjanjian yang baru. Kita tidak ada lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Kita tidak ada lagi di bawah peraturan-peraturan, tetapi kita hidup karena kasih karunia. Dan Yesus memberikan meterai yang baru yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Gitu ya. Dan selamanya Anda dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga, kita menjadi milik Kristus dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Allah membayar lunas itu semua menjadi satu perjanjian yang baru dengan Anda dan saya.
gitu ya. Dan yang kedua itu menjadi alat tebusan kepada kuasa kegelapan. Bagaimana kita sebelumnya yang hidup dalam dosa dan milik kuasa kegelapan, sekarang Yesus beli dengan darahnya sehingga kita menjadi milik Kristus, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu Allah membiarkan masa lalu kita, dan Dia melakukan itu dengan kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, darah Kristus menguduskan Anda dan saya sehingga kita bisa masuk dan menghampiri tahta Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dia bisa masuk tahta Tuhan. Dan kekudusan dimaksudkan di sini adalah pakaian putih yang dikuduskan oleh darah Kristus, yang disucikan oleh darah Kristus. Dan itu deklarasi yang Allah lakukan kepada seluruh penghuni sorga sehingga Anda dan saya bisa menghampiri dan menyembah bersama dengan malaikat-malaikat di sorga. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu di mana Allah lakukan buat kita saat ini. Jadi darah Kristus lengkap, saudaraku, membereskan masa lalu kita yang sebelumnya kita adalah milik kuasa kegelapan dan dibeli dengan darahnya. Dia membereskan kehidupan kita saat ini sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan dan menghampiri tahta Tuhan. Dan Dia membereskan masa depan kita sehingga kita kelak bisa memerintah bersama dengan Kristus. Dan itu semua dilakukan karena darah Kristus. Jelas, saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, menjadi sesuatu hal yang lengkap yang Yesus lakukan dengan darahnya. Dia membereskan masa lalu kita, kehidupan kita sekarang, dan apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan. Masa lalu kita Dia bereskan dengan kuasa kegelapan, dan Dia beli kita dengan darahnya. Gitu ya. Saat ini Allah membereskan itu semua dengan seluruh penghuni sorga sehingga Anda dan saya boleh layak masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah bersama dengan malaikat di surga, dan kita datang sebagai orang-orang kudus dengan berpakaian putih. Gitu ya. Dan masa depan kita Yesus sudah memeteraikannya dengan suatu perjanjian yang baru. Dikatakan di sana bahwa kita kelak akan memerintah bersama-sama dengan Dia, ada kemuliaan yang melebihi segala sesuatu dari segala penderitaan yang kita alami saat ini. Dan itu Allah janjikan dengan suatu perjanjian yang baru yang Yesus katakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh akan hidup yang kekal. Jelasku, dari penjelasan ini saya ingin sama-sama mari jangan sia-siakan darah Kristus. Itu ya. Itu satu darah yang mahal yang dicurahkan buat Anda dan saya. Kalau Anda masih hidup dalam dosa, kalau kita masih membiarkan iblis menguasai kita, maka kita menyia-nyiakan darah Kristus yang sudah membeli kita. Gitu ya. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, kita masih hidup seperti seorang budak, maka kita menyia-nyiakan darah Kristus yang sudah memeteraikan suatu perjanjian yang baru yang mengangkat Anda dan saya menjadi warga negara kerajaan surga yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau Anda tidak pernah memanfaatkan waktu untuk datang menjumpai Dia dan beribadah dan berdoa dan bersujud dan menyembah Dia dalam hadiratnya, maka kita menyia-nyiakan darah Kristus yang sudah menguduskan dan mengizinkan kita untuk masuk dalam hadiratnya. Gitu ya. Dan itu yang Yesus lakukan dengan darahnya. Dia membuat Anda dan saya dimeteraikan dengan darahnya. Darahnya menjadi tebusan buat kita semua, dan darahnya menguduskan dan melayakkan kita untuk menghampiri tahta Tuhan. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Efesus 1 ayat yang 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dengan darahnya menjadi sesuatu hal yang lengkap, saudara. Masa lalu kita sudah dibereskan dan kita sudah dibeli dengan darahnya. Saat ini mari hidup dengan kekudusan, mari hampiri tahta Tuhan dan berjumpa di dalam kekudusan bersama dengan Dia. Karena Allah melayakkan kita. Darahnya menguduskan Anda dan saya dan membiarkan kita boleh masuk ke dalam hadiratnya. Dan ingat selalu bahwa di depan kita tersedia mahkota karena Anda dan saya sudah dimeteraikan dengan suatu perjanjian yang baru, dan kita adalah warga kerajaan surga yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Jelas, aku? Dan mari jangan sia-siakan darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi Anda dan saya. Jelas, aku? Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menginspirasi kita semua. Itu 3 hal yang saya catat dalam firman Tuhan, bagaimana darah Kristus, apa yang Tuhan lakukan dengan darahnya. Mungkin kita lihat bagian yang lain dalam firman Tuhan, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Darah Yesus juga menyembuhkan Anda dan saya. Tetapi saya percaya bahwa lebih dari sekedar itu, gitu ya. Saya percaya bahwa Dia menebus kita, Dia memeteraikan suatu perjanjian yang baru, dan Dia juga membawa kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadiratnya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.